Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue membagikan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, AC Milan sudah lupa rasanya kalah. AC Milan mulai lupa rasanya kalah. Pasukan Stefano Pioli ini terus menang dan menang, bahkan sampai di level Eropa. Kemenangan ini mengantarkan Milan ke peringkat kedua klasemen sementara grup A, hanya kalah selisih gol dari Lille. Pertanda awal bahwa mereka sudah kembali ke level top. Skuad Milan pun tampak mulai matang di bawah bimbingan Pioli. Ada kombinasi apik antara pemain senior dengan junior. Selain rekor tak terkalahkan itu, Milan pun mencatatkan rekor cantik lainnya. Mereka telah mencetak 2 gol atau lebih dalam 10 pertandingan beruntun di semua kompetisi. Catatan yang terakhir diraih pada tahun 1964 lalu. Memang masih tahap awal, tapi Milan mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Paling tidak Pioli telah mengembalikan proyek perkembangan ke tim jalur yang tepat. Nama-nama seperti Samu Castillejo, Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu, Frank Kessie, dan Romagnoli tampak lebih percaya diri. Lalu ada kejutan pemain-pemain baru seperti Brahim Diaz, Sandro Tonali, dan Jens Peter Hauck. Kebangkitan Milan ini pun membuat Pioli dipuji-puji, padahal musim lalu sempat ada kabar bahwa dia bakal digantikan oleh Ralf Rangnick. Kini Milannya Pioli tampak memuaskan dan siap bersaing meraih trofi. Lalu soal raju tak terkalahkan itu, baginya tidak ada rahasia besar yang perlu disembunyikan. Rahasianya, kami semua bekerja dalam satu tujuan. Klub, staf teknis, para pemain, kami semua merasa terlibat. Rahasianya ada pada kerja keras, pengorbanan, dan hasrat untuk berkembang. Berita selanjutnya itu, bakal ditinggal bintangnya ke MLS, PSG cari pengganti dari AC Milan. Paris Saint-Germain terancam ditinggal Keylor Navas ke klub MLS yaitu Inter Miami. PSG pun membidik kiper AC Milan yaitu Gianluigi Donnarumma sebagai gantinya. Dilansir dari Sempre Milan, Navas kini tengah menjalin pembicaraan untuk bergabung dengan klub milik David Beckham itu yaitu Inter Miami. Ancaman kehilangan kiper andalannya itu membuat manajemen PSG mulai bersiap-siap. Mereka kini membidik penjaga gawang AC Milan yaitu Gianluigi Donnarumma. Jika Navas benar-benar pindah dari Paris, Donnarumma sendiri bukanlah nama incaran baru bagi Paris Saint-Germain. Kiper 21 tahun itu sempat dibidik PSG di bursa transfer musim panas lalu, meski akhirnya kepindahan itu tak terwujud. Dengan ancaman kepergian Navas, PSG siap kembali melakukan pendekatan kepada Donnarumma. Di sisi lain, agen sang pemain yakini Mino Raiola diyakini siap menegosiasikan kesepakatan demi kepindahan ini. Mengingat ada peluang besar Donnarumma akan mendapatkan gaji yang besar di PSG. Kontrak Gianluigi Donnarumma sendiri dengan AC Milan akan habis pada akhir musim ini, dan kedua pihak belum mencapai kesepakatan untuk perpanjangan. Hal ini pun memberikan peluang bagus bagi PSG untuk memboyongnya di bursa transfer musim dingin pada Januari nanti. Donnarumma sebelumnya telah meminta Mino Raiola untuk menunda semua pembicaraan dengan AC Milan hingga Januari, demi menanti munculnya kemungkinan yang paling menarik bagi dirinya. Sementara itu, Rossoneri diperkirakan akan berusaha keras mempertahankan Donnarumma, sehingga tidak keberatan untuk memenuhi permintaan apapun yang akan diajukan oleh sang penjaga gawang. Berita selanjutnya itu, cari pengganti Van Dijk, Liverpool siap rebut bek incaran AC Milan. Butuh bek baru menggantikan Virgil van Dijk yang cedera panjang, Liverpool mengincar Ozan Kabak, bek Schalke yang jadi incaran AC Milan di bursa transfer lalu. Juara Liga Inggris musim lalu, Liverpool harus menghadapi kenyataan buruk. Meski kompetisi musim ini masih berada di pekan-pekan awal, The Reds dipastikan kehilangan bek andalannya yaitu Virgil van Dijk hingga akhir musim. Akibat situasi ini, manajer Liverpool Kevin Jurgen Klopp terpaksa menjadikan gelandang Fabinho sebagai bek tengah untuk menutupi ketiadaan Van Dijk. Solusi ini pun cukup sukses ketika Liverpool mengalahkan Ajax Amsterdam di Liga Champions setengah pekan ini. Namun, The Reds tetap berencana mendatangkan bek tengah baru di bursa transfer Januari nanti. Dilansir Talksport, sosok terbaru yang masuk dalam daftar bidikan Liverpool adalah Ozan Kabak, pemain belakang Schalke 04. The Reds dikabarkan perlu merogoh kocek sebesar 27 juta pounds. Ozan Kabak sendiri baru bergabung dengan Schalke pada musim panas 2019. Ketika itu ia diboyong dengan harga sebesar 13,5 juta pounds dari sama klub Bundesliga Jerman yaitu Stuttgart, dan diikat kontrak hingga Juni 2024 mendatang. Penampilan gemilangnya pun membuatnya menjadi incaran sejumlah klub besar pada bursa transfer musim panas lalu.
Ketika itu, salah satu klub yang disebut menjadi peminat utamanya adalah raksasa Serie A Italia yaitu AC Milan. Namun kepindahannya ke San Siro gagal terwujud karena AC Milan kesulitan memenuhi bandrol yang dipasang Schalke. Berita selanjutnya itu, rahasia Romelu Lukaku tampil ganas bersama Inter Milan, yaitu cinta. Agen Romelu Lukaku yaitu Federico Pastolero sangat yakin jika kliennya saat ini telah menjelma jadi striker terbaik di muka bumi. Hal ini dibuktikan dengan torehan 6 gol dari 5 penampilan pertama di musim ini bersama Inter Milan. Transfernya ke Italia adalah keputusan yang tepat dan pilihan terbaik untuknya. Inter adalah keluarga yang hebat dan para penggemar benar-benar tergila-gila padanya, ujar Pastolero. Pastolero kemudian membahas apa yang menurutnya dibutuhkan Lukaku untuk terus memberikan yang terbaik dan konsisten memberikan penampilan yang maksimal. Lukaku adalah pemain modern dan pribadi yang sensitif. Dia membutuhkan cinta. Saat dia merasakan kasih sayang semua orang, dia benar-benar menjadi yang terbaik yang bisa ditawarkan pasar. Meski Inter jelas tidak berminat menjualnya. Dalam hal kualitas, sikap, dan mentalitas, dia saat ini adalah striker terbaik di dunia. Pemain timnas Belgia berusia 27 tahun itu datang ke Inter Milan dengan rekor transfer klub senilai 65 juta euro dari MU di musim panas 2019. Berita selanjutnya itu, Dejan Kulusevski tak ada senioritas di Juventus. Dejan Kulusevski merasakan kenyamanan di Juventus. Seluruh orang di Bianconeri bahkan tak ada yang memandang usia. Semua terasa sama. Kulusevski dibeli Juventus dari Atalanta pada Januari 2020. Namun dia baru memperkosa tua pada awal musim 2020-2021. Setelah masa peminjamannya di Parma berakhir. Pemain 20 tahun itu langsung menjadi pilihan utama di tim besutan Andrea Pirlo. Dari semua laga yang dilalui bersama Juventus, dia sudah tampil 293 menit dan mencetak 1 gol. Juventus dirasakan Kulusevski sebagai tempat yang indah. Selama menginjakan kaki di Turin, tak ada yang bertanya terkait usianya, dan semua orang malah dengan senang hati membantunya berkembang. Apa yang dirasakan Kulusevski sendiri mengindikasikan di Juventus tak ada senioritas. Terlebih di Juventus sangat banyak pemain yang kenyang pengalaman, seperti halnya Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, Aaron Ramsey, Giorgio Chiellini, sampai Gianluigi Buffon. Semuanya di sini indah, tidak ada pertanyaan tentang usia. Tidak peduli berapa umur Anda. Jika Anda harus bermain, Anda harus bermain. Semua orang sangat membantu, dan semua orang siap menjawab setiap pertanyaan yang Anda miliki. Ketika saya melakukan sesuatu yang tidak benar, mereka segera memberitahu saya, untuk membantu saya menjadi lebih baik. Kulusevski sendiri adalah pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Dia pernah bertugas sebagai striker, gelandang serang, dan winger kanan. Berita selanjutnya itu, El Clasico. Mimpi jadi kenyataan buat Miralem Pjanic. Miralem Pjanic akan menjalani El Clasico pertama sepanjang karirnya. Tampil di laga Barcelona versus Real Madrid diakuinya sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Pjanic masuk dalam daftar pemain Barcelona yang dibawa di pertandingan big match kontra Real Madrid di Camp Nou pada Sabtu ini. Di pekan ke-7 Liga Spanyol, apabila gelandang Bosnia itu nantinya dimainkan, maka ini akan menjadi laga pertamanya dalam duel El Clasico. Pjanic memang baru didatangkan Barcelona di Camp Nou pada musim panas ini. Dia diboyong dari Juventus sebagai bagian dari transaksi pertukaran dengan Arthur Melo. Menatap duel Barcelona versus Real Madrid, Miralem Pjanic mengaku antusias untuk bisa bermain di laga tersebut nantinya. Dalam pandangan pemain berusia 30 tahun itu, El Clasico adalah laga terbesar dalam dunia sepak bola. Pjanic bahkan kerap menonton duel dua tim besar di Spanyol itu sejak lama. Dia masih ingat menyaksikan laga El Clasico dari layar televisi, terutama saat Hercules di bawah asuhan Pep Guardiola mampu mempecudangi Madrid dengan skor telak. Punya kesempatan bermain di El Clasico adalah sesuatu yang saya impikan. Itu adalah pertandingan terbesar dalam sepak bola. Saya senang banget jika bisa tampil dan berharap dapat memenangkannya, kata Pjanic. Saya belum pernah bermain di El Clasico, tapi saya pikir ini adalah pertandingan terbesar bagi para pemain. Saya pernah bermain di laga Roma Lazio, yang mana di Roma itu luar biasa dan persaingannya sangat besar, serta derby Italia antara Juventus versus Inter Milan. Saya sudah merasakan pertandingan derby dan laga hebat lainnya.
Oleh karena itu, saya menunggu untuk bisa bermain di El Clasico. Saya penasaran sekali, dan yang terpenting, kami berharap bisa memenangkannya. Berita selanjutnya itu, Philippe Coutinho dikabarkan sempat nyaris gabung ke Arsenal. Jurnalis ternama asal Italia itu Fabrizio Romano menyatakan apabila Philippe Coutinho nyaris bergabung ke Arsenal di jendela transfer musim panas 2020, selepas mengakhiri masa pinjamannya dengan Bayern Munchen. Saat itu Munchen sebenarnya mempunyai opsi untuk mempermanenkan Coutinho, namun sang Dieter Flick ternyata enggan tertarik mengaktifkannya, lantaran tidak masukkan namanya ke dalam rencana. Ketika tidak dipermanenkan di Rotten dan dianggap tidak akan dapat tempat di klub asalnya Barcelona, membuat Arsenal dikabarkan tertarik memboyong Coutinho. Bahkan agen dari Coutinho juga diklaim telah berusaha keras untuk bisa membawa kliennya ke London Utara. Pada akhirnya, Coutinho justru batal pindah ke Emirates Stadium setelah Ronald Koeman melakukan intervensi untuk tetap mempertahankan mantan pemain Liverpool itu di Camp Nou. Sebelumnya, Barca sedang mempertimbangkan untuk menjual Coutinho, dan dia masuk daftar untuk dijual. Jadi, agennya berusaha menawarkannya ke Tottenham Hotspur dan Arsenal. Di awal Agustus 2020, Arsenal sangat dekat untuk memboyongnya. Tetapi begitu Koeman datang, dia mempertahankannya karena tahu sulit untuk merekrut pemain lain, seperti Memphis Depay. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.